Terima kasih Pak Ketua, pimpinan Komisi 3 yang kami hormati, anggota Komisi 3 yang kami hormati, Pak Wakapolri beserta pejabat utama yang kami hormati, Pak Kepala BNN beserta pejabat utama yang kami hormati. Pertama-tama apresiasi capaian Polri. Tadi saya mendengar informasi pagu indikatif 2024 111,7 jika dibandingkan dengan pagu total 2022 116 hingga turun 1,88 T. 1,8 T lah. Inilah anggaran yang sedang diperjuangkan BNN untuk tahun ini. Bapak turun 1,8, sana dapatnya 1,8 T diperjuangkan, anggaran 1,5 ini. Nah, tentunya kita mensupport penuh Pak, tapi nanti tetap kita akan tanyakan apa dampaknya dengan pengurangan 1,8 T. Yang saya lihat ini ada program profesionalism SDM, program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, program modernisasi Al-Matsus, program Harkamtipmas dan sebagainya. Di program Harkamtipmas 2023 itu 19,4 T, tepatnya 19,338 T. Sekarang 19,751. Ini pertanyaan saya, apakah ini memang sengaja untuk tidak dimasukkan untuk antisipasi pengamanan pemilu? Karena kan masih datar ini, sama yang 2023 sama 2024. Kenapa saya tanyakan begitu? Karena di paparan Bapak dikatakan bahwa prioritas mewujudkan rasa aman melalui program Harkamtipmas. Yang berikut di peta permasalahan halaman 16. Yang 16 ini nih. Saya mohon nanti dibantu apa menurut saya apakah ini terpetakan atau tidak terpetakan di politik anggarannya Polri. Poin 3, tahapan pemilu serentak. Poin 4, segregasi atau pemisahan masyarakat melalui konflik SARA. Poin 9, penyebaran paham radikalisme dan intoleran. Poin ke-10, pengamanan unjuk rasa 2024. Yang ketiga, anggaran ini cenderung mengikuti program. LKP 2024 itu mengatakan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini Polri memegang peranan di situ karena success story-nya 3 tahun berturut-turut itu berhasil dengan predikat sangat memuaskan. Nah, dijabarkan lagi melalui 7 program prioritas nasional di halaman 17. Polri menetapkan sasaran prioritas tahun 2024. Apa itu? Mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan publik melalui penegakan hukum ini, bukan melalui yang lain-lain. Kemudian meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Polri, meningkatkan Sarpras dan Al-Matsus Polri, mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Pertanyaan saya, how to nih, bagaimana, melalui program apa, dan biayanya berapa? Halaman 18, anggaran baru saya pastikan Pak, tidak dikonstruksikan untuk tahun politik. Karena di sini baru ada kita bicara pemilu dan pilpres serentak, baru bicara pilkada serentak di tahun yang sama, baru bicara antisipasi kerawanan, penegakan hukum yang menimbulkan pro kontra, sengketa pemilu, penundaan pemilu 2024. Kami apresiasi Polri ini menjawab apa yang disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, yang harus meluangkan juga jangan-jangan pemilunya bisa ditunda.
atau bagaimana? Nah, ini nanti Pak, kita ingin lihat karena nanti segala cerita itu adalah Polri minta tambahan anggaran 12,1 T. Nah, kami mohon nanti dielaborate karena Bapak mengatakan 4,57 T itu untuk belanja modal, belanja pegawai, gaji pegawai baru dan sebagainya, dan pembayaran tunjangan kinerja. Nah, yang 7,544 T untuk meningkatkan operasi kepolisian yang salah satunya untuk pemilu 2024. Nah, yang untuk pemilu 2024-nya ini berapa kalau boleh tahu Pak? Dari 7, sekian. Nah, kami juga ingin mendapatkan konfirmasi terkait dengan tunjangan Babin Kamtibmas Pak Wakapolri, karena kemarin kita sudah menyetujui. Nah, yang di sini juga belum ada dilaporkan ini. Babin kita ini di tahun ini apa betul dapat tambahan? Kemudian efektivitas polisi RW. Kalau polisi RW itu seperti yang kemarin polisi RW tidak diberikan tunjangan, hanya berdasarkan kewilayahan ya. Nah, kami kunjungan juga, termasuk juga kehadiran operasional teman-teman Polsek Pak. Tadi sudah disinggung sedikit bagaimana Polsek itu keliling-keliling itu harus terpaksa berkreatif, ya, karena kalau nggak kreatif dia nggak bisa mobilnya keliling Pak Wakapolri. Nah, ini kami juga mohon nanti diberikan gambaran. Terakhir, bagaimana terkait dengan masalah kesejahteraan teman-teman Polri Pak. Nah, ini nanti Pak Kabar Eskrim mantan SDM nanti dikasih gambaran betul. Banyak orang mengatakan kita ini sudah sejahtera Pak. Ya mungkin yang di Jakarta Pak. Tapi kalau yang di daerah-daerah itu sedih juga. Nah, minimal ya kita juga mohon untuk fungsi-fungsi kepolisiannya hadir. Apakah ada nih polsek, berapa persen polsek yang nggak punya ruang tahanan? Berapa persen polsek yang tidak layak menurut standar polsek yang memang seharusnya ada. Begitu juga terkait dengan masalah DOB, pembentukan tidak hanya Polres, satker-satker baru yang memang harus ya menjadi suatu kebutuhan. Mungkin itu sekali lagi Pak Wakapolri, terima kasih atas kerja-kerja hebatnya. Pastinya kami memberikan dukungan penuh terhadap anggaran yang dibutuhkan oleh Polri. Yang berikut untuk Pak keluarga kami dari BNN, pertama apresiasi serapan realisasi anggaran tahun 2022. Ini kelihatan sekali teman-teman di BNN bekerja ekstra keras dengan anggaran yang sangat terbatas ya. Ada blokir juga kemarin ya, masih bisa untuk menghasilkan postur anggaran dan realisasi capaian kinerja seperti yang ada pada saat ini. Pak Kepala, kami boleh nggak diinfokan nanti, ini yang semua perkara narkoba itu kena TPPU nggak? Nah, kalau kena TPPU itu yang dirampas, ya, yang bisa masuk ke negara itu berapa? Mudah-mudahan ini juga bisa membantu nanti. Berikutnya apresiasi 14 kali berturut-turut WTP. Kalau tempat-tempat lain WTP biasa, tapi kalau BNN itu luar biasa. Bukan saya bilang itu ada ongkosnya, tapi memang ya mau nggak mau suka tidak suka itu mendapatkan WTP itu susah. Dan saya pastinya BNN nggak pakai ongkos-ongkos ini buat dapat WTP. Nah, kita apresiasi tindak lanjut atas temuan-temuan, walaupun BNN termasuk mitra kami yang temuan BPK-nya relatif sedikit, tapi sudah ditindaklanjuti semua. Begitu juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kami ke postur anggaran Pak Kepala.
sekarang ini turun 300 M. Sekarang 1,5. Sama ini, dampaknya apa? Kemudian P4GN-nya itu 292 M, itu sama mungkin 20% dari total anggaran. Kalau kita jabarkan lagi, si yang 20% ini untuk tas itu hanya 133 M, hanya kira-kira 8%, Pak. Untuk pencegahan 52 miliar, hanya 3,4%. Rehab 82 miliar, itu 5,34. Nah, ini memang seketat itukah atau memang bisa diperbesar lagi, Pak? Karena dampaknya nanti begitu bicara tas, saya yakin nanti, Pak, di tiap BNNK, jangankan kita mau buat BNNK di setiap kabupaten kota nih, di setiap BNNK yang existing saja, pasti nanti anggaran pemberantasan untuk satu tahun, kayak kemarin Pak, 37 sampai 34 juta itu, sak tahun itu. Ini kan kasihan sekali, kalau modelnya masih seperti ini Pak Kepala, kalau boleh nanti dipikirkan ini, ya, bagaimana biar bisa si 37 itu menjadi sekian M, apakah dengan cara-cara kerja bersama dengan teman-teman kepolisian atau dengan apa. Ya, ini mengenai postur. Kemudian kebijakan atau kegiatan strategis di bidang pencegahan. Saya itu yang paling sering menghadiri. Mohon izin Pak Arteria, waktu. Ya, terima kasih Pak. Nah, boleh enggak ini ya bidang pencegahan yang hanya 52 M, ya, daya mas, ya, ini daya pemberdayaan masyarakat 57, sekian M, rehab 82 M, ya, karena di sini ada agen pemulihan, ada intervensi berbasis masyarakat dan sebagainya. Boleh enggak nanti, kalau boleh Pak, nanti kita bicara bersama Pak, ya, dengan Kemendagri untuk mengatakan, memastikan setiap daerah harus memiliki perda P4GN terlebih dahulu. Dengan Bapak punya perda itu, Bapak bisa kerjasama langsung. Jadi nanti yang kerja itu kementerian lembaga. Nah, saya kasih contoh di Kabupaten Kediri Pak. Di tempat saya paksain semua perdanya hadir. Dengan perda hadir nanti kita tinggal minta Pak Bupati, Pak Wali Kota, adain acara narkoba pakai uangmu, tapi yang ngisi acara teman-teman BNN. Ini lebih membantu Pak. Terakhir Pak Habib, ini masalah bicara mengenai efektivitas. Saya hanya ingin tahu apa betul data prevalensi orang yang terpapar narkoba itu hanya sekian persen Pak, 5% atau berapa. Ngapain juga polisi ngetes anak buahnya pakai narkoba atau tidak? Kenapa kita enggak melakukan yang sangat konservatif? Pernah kita lakukan dan sangat sukses. Kita untuk yang namanya COVID aja Pak, kita colok Pak. Kenapa enggak kita coba? Ya, semua rakyat Indonesia kita tes narkoba. Nanti kita punya data yang ongkosnya juga enggak mahal. Yang mau masuk sekolah tes narkoba. Yang mau kerja tes narkoba. Nah, bukti tes itu nanti berlaku sampai 3 bulan atau 4 bulan sampai setahun. BNN-nya terbantu, kita punya peta besar terkait yang terpapar seperti apa. Nanti kita akan melakukan kebijakan yang lebih berbeda lagi ketimbang seperti yang ada saat ini. Kalau saya ngomong tidak populer. Tapi kalau Pak Kepala BNN yang ngomong, ya pastinya bisa masuk akal gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.